pelanggaran akademik, itu akademik cheating misal terutama itu dosa terbesar dalam dunia akademik. Saya mohon maaf, saya lama di Amerika, saya alumni di 4 universitas besar di sana, saya mengajar 16 tahun di seluruh dunia, di mana-mana saya mengajar. Saya tidak pernah lihat kasus akademik yang begitu memalukan seperti kasusnya Bahlul ini gitu. Nah, kenapa? Kita lihat ada kasus mahasiswa cheating dengan ChatGPT di Harvard misalnya. Itu hanya itu aja tindakannya sangat keras. Benteng terakhir peradaban itu adanya di universitas. Mengapa? Kalau universitas sudah tercampur politik dan ukuran power play-nya itu adalah kekuasaan, selesai. Jangan berharap sebuah bangsa maju kalau universitasnya sudah bercampur politik. Ketua partai, ujian dokter itu aja udah nggak etis menurut saya. Bagi saya, ya sudahlah, kalau jalur politik aja. Hanya karena pengen dianggap pinter, ngambil dokter. Cilakanya di UI lagi. Catat tuh ya, kenapa kita harus marah? Karena UI itu satu-satunya flag carrier di Indonesia. Flag carrier itu adalah menggunakan nama negara sebagai namanya, Universitas Indonesia. Saya sampai bilang, kalau ini tidak ada tindakan, saya tidak akan mencantumkan saya pernah jadi alumni UI, alumnus UI. Kenapa? Memalukan. Bagi saya itu hal-hal yang Mas, ini ada transaksi uang segala macam, itu nomor 10 bagi saya. Yang paling inti adalah seluruh prinsip-prinsip akademik dilanggar. Dan itu yang tidak bisa saya terima. Kan rekomendasi Dewan Guru Besar itu sangat jelas. Ya, mulai dari penggunaan data, mulai dari prosedur, mulai dari waktu kuliah. Ya, kalau mau lulus, gampang aja udah beli aja lah. By research. Mana researchnya? Pertanggungjawaban akademiknya siapa? Saya sebetulnya berharap kalau kasus kayak gini, kita berdua aja dipanggil jadi pengujinya. Kalau nggak mampus. Dan disorot TV di depan publik, biar tahu orang kualitasnya seperti apa. Semua mahasiswa PhD saya tantang. Kalian berani terbuka nggak? Berani ditonton nggak? Dan saya jamin semua anak semua mahasiswa PhD yang saya bimbing, saya berani adu. Pak, alumni tahun berapa atau bagaimana? Ceritakan, silakan. Ya, Assalamualaikum. Saya Primo Rahab. Kalau dibilang alumni dari mana, S1 saya dari FT, tapi kemudian saya mengambil S2 juga dari FE, DMM, angkatan 86, kalau untuk MM-nya saya 93. Mengenai kasus Bahlil ya, khususnya mengenai Bahlil, saya sendiri sebagai alumni UI merasa sangat marah, sangat tersinggung. Kebetulan keluarga besar kami banyak yang dari UI. Kakek saya sendiri dari Sofia, di mana Sofia adalah cikal bakal UI yang kita tahu melahirkan banyak cendekiawan yang yang pemuda-pemuda yang berpikir justru berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, ya. Jadi seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan sebagainya. Ibu saya pun dari UI, saya dari UI, beberapa sepupu saya dari UI. Kasus Bahlil ini kalau tidak ditindak tegas, karena plagiarisme itu adalah kerusakan moral. Ini bukan masalah istilahnya sekolah kenakalan anak-anak lah gitu ya. Ini kerusakan moral, kerusakan integritas, kerusakan kredibilitas yang sebetulnya kalau kita padankan ini sebetulnya extraordinary crime. Jadi tindakan sanksinya itu harus extraordinary. Ya, kalau menurut saya itu harusnya, dan banyak alumnus teman-teman kami mengatakan bahwa ini harus di DO dan di blacklist. Dia tidak lagi diterima di UI untuk fakultas dan prodi manapun. Karena karakter dia sudah jelek gitu loh, ya. Karakter dia sudah jelek, dia menghalalkan segala cara hanya untuk bisa menyatakan sebagai lulusan UI, PTN terbesar, terunggul yang saat ini ya boleh dibilang mungkin buat dia pribadi dia merasa mendapatkan prestis untuk mendapatkan gelar dengan menghalalkan segala cara. Karena banyak sekali pelanggarannya dari temuan Dewan Guru Besar, plagiarisme, pelanggaran masa kuliah yang which is dia bisa lulus bahkan lebih cepat dari S2 gitu kan ya, 1,5 tahun dia lulus gitu kan. Jadi ini ya kan ya istilahnya jadi kayak perjokian. Jadi ini harusnya di DO dan di blacklist. Kenapa? Yang paling dirugikan adalah alumni UI. Ya. Apa kata orang mengenai kalau misalnya dia menjadi presiden buruk, plagiarisme dibenarkan dengan hanya boleh revisi. Kalau revisi kan berarti plagiarisme dia diterima gitu kan ya. Hanya oke lah kesalahan kecil dimaafkan, tinggal betulin aja lah gitu ya. Tidak dinyatakan sebagai kesalahan fatal. Lalu masyarakat menganggap apa? Oh, alumni UI moralitasnya begitu, kredibilitasnya begitu, integritasnya begitu. Membuat mungkin kami sudah melewati masa kerja yang berpuluh-puluh tahun dan ya sudah tidak. Bagaimana dengan adik-adik yang baru lulus? Bagaimana saat mereka memasuki dunia kerja dan dunia kerja mengatakan, oh alumni UI, cincai lah, lo lulus dulu juga pasti bisa bayar kan? Integritas kamu diragukan. Apa yang terjadi dengan nama besar UI? Selain sebagai kampus perjuangan, alumni UI kredibilitas dan integritas untuk adik-adik kita berikutnya itu akan sangat diragukan oleh dunia kerja, dunia usaha. Kasian mereka sebetulnya. Jadi makanya kemarin saya untuk WAG saya termasuk yang cukup keras yang mengatakan bahwa kalau 4 organ itu kita tidak bisa harapkan. Kenapa? Mereka pasti ada konflik kepentingan. Mereka ada risiko jabatan,
Mungkin ketua MWA-nya kita semua tahu ya. Ketua MWA-nya itu yang orang bilang bukan orang UI, bukan dosen UI, tapi dia menjadi ketua MWA. Nah, dan kemudian dia memimpin sebuah ormas yang mendapatkan konsesi tambang. Sementara Mr. Bahlil ini bagaimanapun juga Menteri SDM yang berkaitan dengan konsesi tambang, ya kita bisa lihatlah benang merahnya gitu ya.